Baik, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Kurniawan yang juga merupakan koordinator dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang saat ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Selamat malam Pak Kurniawan. Ya, Deputi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, maaf saya ralat. Selamat malam Pak Kurniawan. Pak Kurniawan bisa mendengar suara saya? Bisa. Cuma tadi ada putus-putus tadi. Baik, Pak Kurniawan, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight malam ini. Kami minta tanggapan Bapak terkait dengan ditangkapnya Joko Chandra yang saat ini sedang menuju ke Indonesia dari Malaysia. Iya, Pak Kurniawan masih bisa dengar suara saya? Dengar, tapi tadi agak putus-putus. Oke, saya ulang kembali pertanyaannya ya Pak ya. Tanggapan Maki terkait dengan ditangkapnya Joko Chandra malam hari ini. Oke, dari Maki jelas dari awal kita mengawal kasus ini. Kita yang melaporkan segala macam, termasuk juga sempat ketemu dengan Komisi 3, dengan Pak Asrul juga sempat ketemu dengan beliau. Jadi dari awal kita ketika mendengar informasi bahwa Joko Chandra berhasil ditangkap oleh kepolisian, jelas sangat bergembira ya. Artinya kita bicara soal ini harga diri bangsa. Sudah beberapa aparat kemudian dicopot dari jabatannya segala macam, bahkan ada yang jadi tersangka. Kemudian polisi bisa menangkap Joko Chandra dan memulangkan ke Indonesia, sebuah keberhasilan yang menurut kami patut diapresiasi lah kerja kepolisian kali ini. Oke. Jadi seperti itu. Baik, tadi Pak Arsul mengatakan ini salah satu momen di mana mungkin keraguan terhadap kinerja dari aparat penegak hukum ini bisa sedikit tersisihkan dengan ditangkapnya Joko Chandra pada malam hari ini. Tanggapan dari Maki bagaimana Pak? Gimana? Tadi Pak Arsul mengatakan bahwa keraguan selama ini terhadap aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka menangani kasus Joko Chandra ini bisa sedikit luluh, bisa sedikit tersisihkan gitu dengan proses penangkapan pada malam hari ini. Tanggapan dari Maki bagaimana Pak? Oh betul, kalau soal tertangkap ya. Kalau soal tertangkap dari awal kami sudah sampaikan bahwa kami patut memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian. Oke. Namun apakah hanya berhenti di situ atau kemudian dikembangkan misalnya kan surat jalan ini kan apapun ceritanya kan yang menikmati keuntungan adalah Pak Joko Chandra. Kemudian ada beberapa aparat yang kemudian dicopot dari jabatan termasuk juga dari oknum kejaksaan. Nah artinya kemudian kalau hanya berhenti di soal penangkapan di kasus Cesi Bank Bali itu kan hanya putusannya hanya 2 tahun penjara, denda 15 juta, hanya sebatas itu. Tetapi apakah hanya berhenti di situ atau kepolisian berani melakukan pendalaman terhadap apakah ada dugaan gratifikasi atau penyuapan misalnya terhadap keluarnya surat jalan, kemudian skenario PK segala macam misalnya apakah kedatangan oknum Kejaksaan Agung yang ke Malaysia yang tadi siang juga diperiksa oleh Komisi Kejaksaan itu biaya sendiri atau ada biaya dari Pak Joko Chandra misalnya. Nah ini kan kita bicara soal pemberantasan korupsi juga. Jadi kalau misalnya polisi berani mengembangkan atau mendalami penyidikannya ke arah hal-hal yang lebih substansial ke arah itu jauh lebih bagus lagi. Jadi seperti itu, tanggapan kami seperti itu. Oke, Pak Kurniawan, soal proses dan diteruskannya proses penyidikan ini apakah juga termasuk dengan dokumen dan berkas yang Maki bawa ke Ombudsman tempo lalu? Saat ini prosesnya sejauh apa, Pak? Kalau ke Ombudsman kan memang hanya pemeriksaan terhadap surat jalan segala macam itu kan. Maksud juga kalau ke Komisi Kejaksaan kan kaitannya dengan keberangkatan jaksa itu. Nah, kaitannya lebih ke arah itu. Soal kemudian apakah kami sih berharap dari pihak Ombudsman akan bekerja sama dengan Barreskrim untuk mendalami keluarnya surat jalan ini murni benar-benar hanya sekedar administratif belaka atau ada unsur penyuapan di situ. Oke. Itu yang harusnya didalami. Karena ada kalau kita lihat di Twitter kan ada komunikasi intensif antara pengacara Pak Joko Chandra dengan Brigjen PU misalnya. Nah, apakah benar atau tidak? Nah, itu nanti silakan penyidik mendalami itu, termasuk juga
apakah ada imbal balik baik berupa materi maupun janji-janji. Nah itu yang seharusnya juga menjadi fokus dari penyidik. Artinya kalau misalkan kita bicara yang lebih luas lagi, misalnya apakah ini adalah sebuah jaringan. Proses kaburnya Pak Joko Chandra dari telah mendaftarkan PK dia balik lagi ke Malaysia bolak-balik ini apakah inisiatif beberapa orang saja atau merupakan sebuah jaringan? Ini yang harusnya didalami dan kami berharap Komisi 3 bisa mengawal kasus ini dengan baik selain juga dari masyarakat. Oke, tadi janji Pak Arsul sih Komisi 3 akan mengawal kasus ini sampai proses hukumnya berjalan atau berakhir nanti. Pak Kurniawan, terakhir Pak. Ya, Pak Kurniawan terakhir Pak. Kalau misalnya dengan adanya, oke, Pak Kurniawan saya kembali ulang ya pertanyaannya ya Pak ya. Baik. Oke, Pak Kurniawan juga sempat menyebut adanya dugaan tidak hanya Polri tetapi juga pihak-pihak lain seperti misalnya politisi atau di luar sana yang juga terimbas gitu dengan adanya dugaan penyuapan dari Joko Chandra atau kerjasama dengan yang melindungi Joko Chandra ini. Tanggapan dari Maki saat ini seperti apa Pak? Gimana sorry pertanyaan terakhir gimana? Oke, baik. Dari Maki sendiri, Pak Kurniawan juga sempat menyebut ya terkait dengan beberapa pihak di luar sana yang juga katakanlah melindungi tanda kutip atau terimbas dengan adanya keuntungan yang didapat dengan Joko Chandra saat sampai dengan saat ini belum tertangkap atau malam ini baru tertangkap. Di luar Polri ada politisi, kemudian juga mungkin pihak-pihak yang lain yang kita belum mengetahui dan baru bisa terbukti nanti pas proses hukumnya akan dilanjutkan. Tanggapan Maki seperti apa Pak? Apakah dengan penangkapan Joko Chandra ini juga akan ada lampu terang untuk membuka siapa-siapa saja yang bisa bertanggung jawab? Justru itu yang seharusnya menjadi fokus dari tim penyidik Bareskrim saat ini. Jadi terhadap penangkapan oke, karena ini tinggal dieksekusi aja kan, serahkan ke Kejaksaan Agung dieksekusi. Tetapi tugas Bareskrim saat ini adalah mengungkap siapa di balik proses pelarian Pak Joko Chandra ini. Apakah ini hanya oknum secara individu yang terpecah belah, ataukah ini sebagai sebuah jaringan? Tidak hanya di kepolisian dan kejaksaan, yang kan yang selama ini diungkapkan dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, apakah ada pihak lain, misalnya dari NCB atau dari Kumham misalnya? Nah, ini juga menjadi fokus dari tim penyidik nantinya. Seharusnya dia kembangkan ke arah itu. Sehingga akan kelihatan apakah pelarian Joko Chandra ini hanya sekedar ya jalan-jalan biasa atau memang skenario yang cukup besar yang itu memang dirancang oleh beberapa orang. Gitu. Baik, semoga titik terangnya ada ya Pak ya dengan ditangkapnya Joko Chandra pada malam hari ini. Terima kasih Pak Kurniawan atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight.